Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, hari ini menggantikan Ustadz Ma'ruf. InsyaAllah beliau akan mengisi hari Kamis besok. Sebelum kita membahas pribadi yang paling mulia setelah Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar. Sinten Pak kalau ini? Kita membahas siapa ini hari ini? Siapa? Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sebelum kita membahas itu, akan saya sampaikan kalimat yang masyhur. Masyhur itu terkenal, yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin mengikuti jejak seseorang, hendaklah ia mengikuti jejak orang yang sudah meninggal. Apa alasannya? Sebab orang yang masih hidup itu belum terbebas dari fitnah. Boleh jadi sekarang kita sanjung-sanjung, kita idolakan. Tetapi suatu saat boleh jadi tiba-tiba masuk penjara misalnya. Banyak yang begitu. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita ingin mengidolakan seseorang, kalau kita ingin mengambil panutan kepada seseorang, maka ikutilah jejak orang yang sudah meninggal. Sebab orang yang sudah meninggal, ini dia sudah selamat dari fitnah. Sementara orang yang masih hidup, itu belum terbebas dari fitnah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, mereka adalah generasi terbaik umat ini atau umat Islam. Hati mereka bersih, ilmunya mendalam, dan tindakan mereka tidak dibuat-buat. Kalau dalam bahasa kita apa, Bu? Tindakan yang dibuat-buat itu. Bahasa kita sekarang pencitraan. Tindakan mereka tidak ada yang pencitraan, tidak dibuat-buat. Kalau memang mereka harus keras berdebat dengan temannya, ya memang itu dari dalam, bukan dibuat-buat, alias pencitraan. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi dan menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, pegang erat akhlak dan agama mereka sekuat tenaga. Karena mereka berada dalam petunjuk yang lurus. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah, mengenai orang yang akan kita bahas pada kali ini, Nabi pernah mengatakan, iqtadu billadaini min ba'di. Iqtadu, peganglah atau ikutilah billadaini, dengan dua orang ini, min ba'di, dari setelahku. Kalau saya nanti sudah wafat, maka ikutilah dua orang ini. Berarti dengan kata lain, dua orang ini tidak akan pernah melakukan kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan sedikit-sedikit tidak masalah lah, wong manusia. Tetapi dijamin oleh Nabi, keduanya tidak akan melakukan kesalahan yang fatal. Keduanya berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia itu? Abu Bakrin wa Umaru. Yang pertama siapa, Pak? Abu Bakar. Yang kedua, Umar ibnul Khattab. Masya Allah. Jadi ini ada jaminan dari Nabi.
Maka sudah sepantasnya kita ini belajar tentang kepribadian Abu Bakar dan belajar kepribadian Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Inilah jaminan dari Nabi. Jadi kali ini kita akan membahas pribadi daripada Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufal bin Abul Uzza dan seterusnya. Sampai nanti nyambung kepada nasab Nabi. Itulah orang-orang Arab itu, gitu. Mereka tuh hafal nasabnya sampai 30 ke atas itu nasabnya hafal. Jenengan paling 4 sudah tidak hafal, Pak. Ayo. Siapa sing hafal 4? Bapak jenengan sinten? Terus bapaknya bapak siapa? Bapaknya 4 saja. Ada yang hafal, Pak? Angkat tangan, Pak. Enggak ada, nggih. Masya Allah, nggih. Sama dengan saya juga begitu, nggih. Memang orang Arab ini dulunya sangat membanggakan keturunan. Keturunan siapa? Masalah uang nomor 2. Yang penting keturunannya siapa? Itu orang Arab dulu, nggih. Baik. Nah, berarti bapaknya Umar itu sinten, Pak? Sinten? Khattab namanya, nggih. Cerdas jenengan. Sudah disebut soalnya, nggih. Umar bin Khattab. Berarti bapaknya Umar namanya Khattab. Sebab orang Arab itu namanya satu kata. Umar gitu aja. Amrun gitu saja. Abdullah. Bukan seperti nama kita sekarang ini. Nama anak-anak sekarang ini sampai ada yang 5. Bahkan kemarin di Tuban itu ada yang berapa, Bu? 50 kata. Ketika mau bikin KTP atau masukkan KK, tidak bisa. Disuruh ngurangi, tidak mau. Ini mau jadi negara mana? Masya Allah. Nggih. Jadi bapaknya Sayyidina Umar itu adalah Khattab bin Nufal. Khattab bin Nufail. Berarti bapaknya Khattab ini namanya Nufail. Terus begitu, nggih. Bin. Baik. Sayyidina Umar ini dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Kita sudah sangat mengenal bahwa tahun gajah itu adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umur beliau lebih muda 13 tahun dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wafatnya nanti itu sama, Pak. Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali itu wafatnya sama usianya. Berapa? 63 tahun. Sama 3 orang ini. Yang umurnya panjang itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau diangkat menjadi khalifah itu umurnya sudah 71 atau 72. Ya, 71 atau 72. Masya Allah, berarti sudah sepuh. Belum lagi nanti wafatnya 80 berapa gitu ya. Sepuh. Nah, dari segi fisik Sayyidina Umar ini mempunyai tubuh yang tinggi, terus besar, tapi keker. Ya. Tinggi, tegap, besar, dan kekar. Ya. Sehingga saking tingginya kalau naik kuda itu kakinya hampir kena tanah, Pak. Jadi kalau duduk-duduk di masjid itu kelihatan tegak dan paling tinggi. Duduk itu belum berdiri, Pak. Masya Allah. Apabila berjalan, ini sangat cepat. Yang lain mesti ketinggalan kalau tidak lari. Karena kakinya panjang. Kakinya panjang, ada jalannya cepat. Nah, orang-orang Indonesia ini rata-rata naik jalan itu pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Sementara orang-orang Arab itu ya karena memang suasananya gurun. Kalau jalan itu cepat. Cepat. Kita ini kalau jalan pelan-pelan, sambil dinikmati, sambil ngobrol biasanya. Kalau jalan cepat. Kalau berbicara, suaranya lantang dan sangat berwibawa.
Ketika Umar sudah ngomong, yang lainnya diam. Suaranya sangat berwibawa. Bahasanya juga bagus, fasih. Sehingga suatu saat Nabi ini sedang guyon dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini ngadep Nabi, kemudian ya sambil bercanda-canda begitu. Begitu tahu Umar masuk langsung kelekep, Pak. Umar masuk langsung kelekep. Kata Umar, sungguh celaka kalian. Kalian lebih takut aku daripada Nabi, kata Umar. Jadi ini ngomong beda itu, lah sampean guwalak ngono. Nyentaan Umar ini. Begitu sentak langsung kelekep. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau orang itu dipukul Sayyidina Umar, dipukul itu maksudnya pakai tangan. Ini sakitnya bisa berhari-hari, Pak. Sakitnya bisa berhari-hari. Itulah kira-kira gambaran daripada fisik Sayyidina Umar. Nah, beliau ini tumbuh di keluarga yang sangat keras memang. Ya. Sangat keras dan tidak pernah mengenal kemewahan, tidak pernah dimanja. Tidak pernah dimanja. Jadi kerjaannya waktu kecil itu mengembalakan unta atau mengembalakan kambing milik ayahnya sendiri atau milik bibinya yang nanti diberi upah kurma. Itu kerjaan sehari-hari. Nah, ayahnya ini sangat keras, Pak. Ayahnya sangat keras. Siapa tadi ayahnya? Khattab. Khattab. Enggak ada orang Indonesia. Namanya Khattab. Ayahnya sangat keras. Sedikit salah, pukul. Malas sedikit, waya berangkat jam loro kok. Jam loro lebih 2 menit sih enak-enakan. Sabet, Pak. Langsung sabet. Cambuk gitu. Nah, perlakuan ayahnya inilah yang meninggalkan bekas yang kurang baik kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau tumbuh menjadi orang yang keras, tegas. Tetapi kemudian keras dan tegas ini, apakah ada gunanya orang yang keras itu? Ada enggak, Bu, kira-kira? Ada, Bu, nggih. Jadi karakter itu, kenapa Allah memberikan karakter, ada orang yang keras, ada yang lembek. Semuanya berguna. Di saatnya yang tepat. Kalau nggak tepat berbahaya. Lembut itu jangan dikira baik. Kalau digunakan pada saat yang tidak tepat, lembut itu juga berbahaya. Maka Allah memandu dengan agama itu. Sehingga agama ini disebut dengan sibghah. Kenapa sibghah itu? Celupan. Jadi agama ini disebut Allah sibghah, celupan. Nah, sesuatu yang dicelup itu tidak akan merubah karakter. Misalnya jari jenengan celup ke tinta, itu kan jarinya tidak berubah, bentuknya sama tetap. Tetapi sudah beda karena ada tintanya. Agama itu begitu. Jadi yang keras diatur supaya kerasnya berguna. Yang lembut juga diatur supaya lembutnya berguna. Jadi Sayyidina Umar ini keras dan tegas. Rata-rata keras ini disandingkan dengan tegas. Bedanya di mana, Pak? Keras sama tegas itu. Bedanya di mana? Bisa saja loh, Pak, orang lembut itu tegas. Misalnya ngeten. Dia punya anak. Dek, sampeyan ngomongnya halus, sampean nek pas metu jangan sampai melebihi jam 10 malam. Jam 10 malam kok durung mulai, sampean gak usah mrene, langsung nang ndi kono. Nah, bahasane halus. Tetapi tegas. Itu halus sama tegas. Kalau keras itu karakternya. Aden. Nah, para jamaah sekalian, pekerjaannya apa tadi? Mengembala unta atau kambing. Dari pekerjaannya ini, ya, mengembala kambing dan unta ini juga sangat berpengaruh kepada Sayyidina Umar. Pengembala itu kira-kira lebih condong ke sabar atau keras?
Sabar Pak nggih. Ana kambinge dijok rono mrono. Jak mrono-mrono. Sabar. Maka pekerjaan gembala kambing ini juga sangat berpengaruh kepada kepribadian Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menjadi lebih bertanggung jawab. Kalau hilang kan diseneni Pak. Maka sebagai bentuk tanggung jawab jangan sampai hilang. Lebih tabah, lebih tangguh menghadapi rintangan. Bahkan ada makalah yang mengatakan bahwa seluruh nabi itu pernah menjadi pengembala kambing sebagai latihan ngurusi umat. Oke, sebagai latihan ngurusi umat. Jadi kecilnya pernah mengembala kambing. Tapi ini belum saya buktikan, belum pernah baca satu persatu. Baik, itulah Sayyidina Umar. Nah, di usia remaja, ia sudah mahir dalam beberapa olahraga, terutama gulat dan berkuda. Gulat dan berkuda. Ia adalah juara bertahan gulat di pasar yang namanya Pasar Ukas. Jadi orang Arab dulu itu ketika masanya pasar, kalau di Jawa itu mengenal pasar Rebo, pasar Paing gitu. Berarti kalau Paing ada pasar, kalau enggak Paing enggak ada pasar. Itu sama dengan dulu di Pasar Ukas itu. Mereka saling bertemu, selain berdagang juga mengadu syair. Selain mengadu syair juga ada yang mengadu gulat. Nah, Sayyidina Umar ini bagian gulat. Juara bertahan, bertahun-tahun tidak ada yang pernah mengalahkan. Maka setiap Sayyidina Umar ini ketemu dengan orang yang ketokane kok lawan yang sebanding, badannya kekar, didatangi. Sampeyan wis kenal aku apa durung? Wis kenal aku apa durung? Nek dijawab durung, aku Umar. Wani ndak gulat mbek aku. Langsung begitu, Pak. Wani ndak gulat mbek aku. Nek gak wani berarti dianggap kalah ngono ya wis. Itu model Sayyidina Umar. Begitu ada orang kekar di pasar, didatangi. Berani tidak gulat sama saya? Kalau dia ngomong, enggak wis, angkat tangan aku. Berarti dianggap kalah. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini sebelum Islam sudah terkenal, Pak. Sudah terkenal di Arab, yaitu suku-suku yang berada di Mekah maupun suku-suku yang berada di luar Mekah. Mereka datang ke pasar untuk itu, mengadu syair, gulat dan berdagang. Masya Allah. Nah, lalu kemampuan berkudanya seperti apa? Biasanya orang kalau naik kuda dari mana, Pak? Dari samping, dari depan, dari belakang? Samping. Sayyidina Umar ini kalau naik kuda itu dari belakang. Ekornya dipegang, kemudian loncat dari belakang. Loncat dari belakang. Kalau kuda itu kok pas diloncati kok doyong-doyong, napa ngeroyo, wah berarti kuda ini tidak cocok untuk saya, kurang kuat, cari kuda yang lain. Itu Sayyidina Umar nih. Nah, para jamaah sekalian, menjelang usia dewasa, beliau ini sudah sibuk berdagang, Pak. Ya memang orang Mekah itu kalau nggak berdagang ya nggak punya uang. Kalau nggak berdagang nggak punya uang, karena tidak ada pertanian. Tidak ada pertanian. Beliau sudah sibuk dengan perdagangan sehingga beliau menjadi salah satu daripada konglomerat di kota Mekah. Konglomerat itu kaya apa miskin, Bu? Kaya, ya. Kaya. Jadi jangan dibayangkan Sayyidina Umar itu miskin. Sayyidina Abu Bakar itu miskin. Mereka kaya-kaya, apalagi Sayyidina Utsman. Masya Allah. Sing gak duwe niku namung satu khalifah, sinten, Mbak? Sayyidina Ali. Dulu nggih, dulu waktu remaja-remaja. Sebab ketika remaja beliau sudah ikut Nabi dan sudah masuk Islam, tidak ada kesempatan untuk ikut berdagang. Sehingga beliau tidak punya kemampuan dalam hal perdagangan. Sehingga miskin. Ngoten nggih. Nah, ketika beliau berdagang ini, kemudian berdagang itu kan melewati beberapa negara.
Setiap negara yang dilewati maka dia belajar berbagai hal tentang apapun yang berada di negara itu. Dia juga belajar baca tulis. Baca tulis, Pak. Sebab sebagian besar orang Mekah itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Yang disebut dengan apa, Pak? Nabiyil ummi. Ummi. Apa artinya ummi itu? Ibu kan? Tetapi kenapa tidak bisa baca tulis itu disebut dengan ummi? Sebab hampir semua ibu-ibu di Mekah tidak bisa baca tulis. Sehingga buta huruf itu dinisbatkan kepada ibu. Ummi, tidak bisa baca tulis. Apakah orang yang tidak bisa baca tulis itu goblok? Tidak mesti, tidak mesti. Justru orang Arab ini tidak mau baca tulis karena tidak mau dianggap bodoh. Orang yang belajar baca tulis waktu itu dianggap tidak cerdas. Karena masanya adalah masa syair. Ketika orang bersyair, maka dia harus membalas dengan syair juga. Langsung, Pak. Lah nek leren nulis sik dianggap gak cerdas. Ngoten nggih. Mau balas syair kok mulai dhisik-sik tak mikir tak nulis, gak cerdas berarti. Langsung disampaikan. Ketika ada syair yang bagus, maka sukunya ini berlomba-lomba untuk menghafalkan syair tersebut sampai turun-temurun. Maka pada waktu itu sebagai penyair ini adalah sebuah kebanggaan. Nah, orang-orang yang memang sebenarnya bodoh, ini juga tidak mau dikatakan bodoh sehingga tidak mau baca tulis. Nek ana wong belajar baca tulis, kurang cerdas ini. Atau cerdas KW2 ini. Akhirnya semuanya orang walaupun dia sebenarnya enggak cerdas, tidak mau baca tulis. Tetapi Sayyidina Umar ini termasuk orang yang ikut baca tulis atau belajar baca tulis. Betul nggih? Nah, dari belajar-belajar di beberapa negara itu, maka Sayyidina Umar ini tumbuh menjadi orang yang bijaksana. Yang awalnya keras itu, kemudian semakin dewasa semakin bijaksana. Bahasanya fasih. Kemudian argumentasinya kuat. Kalau melafalkan sesuatu itu dengan lafal yang jelas. Masya Allah. Kemampuan inilah yang kemudian dibanggakan oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika ada permusuhan dengan suku yang lain, yang diutus menjadi duta adalah Sayyidina Umar. Nah, sekarang di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Beliau adalah salah satu di antara dua orang yang sangat keras permusuhannya dengan orang-orang Islam. Paling keras menyiksa budak-budak yang ikut masuk Islam. Satunya siapa, Pak? Yang satu kan Sayyidina Umar. Satunya Sinten, Pak? Yang paling keras permusuhannya dengan Islam? Sinten? Namanya Umar juga, Pak. Tetapi julukannya bukan Umar. Amr bin Hisham. Yang lebih dikenal dengan Abu Jahal. Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dua orang ini terkenal dengan kerasnya kepada orang-orang Islam. Apalagi ketika menyiksa budak. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Dua Umar ini. Tetapi alasan keduanya beda. Kalau Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu, ketika ditanya Abu Sufyan, menurutmu yang dibawa Muhammad itu benar apa salah sih? Kata Abu Jahal, benar. Yang dibawa Muhammad itu tidak ada satupun yang salah. Lalu kenapa kita ini tidak mengikuti Muhammad saja? Kata Abu Jahal, dulu Bani Makhzum, yaitu baninya Abu Jahal, dan Bani Hashim selalu bersaing
dalam hal kemuliaan. Dalam hal kemuliaan. Jika mereka memberi makan jamaah haji, kami pun demikian. Jika mereka melindungi seseorang, kami pun bisa. Tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa di kalangan mereka ada nabi. Sementara di kalangan saya tidak ada nabi. Maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengikuti ajaran Muhammad. Berarti unsurnya apa ini, Pak? Iri dan sombong. Sementara Umar bin Khattab itu alasannya adalah semenjak ada agama baru ini, kehidupan penduduk Mekah yang awalnya damai, tentram, tiba-tiba menjadi tidak kondusif. Ada anak yang berani kepada orang tua. Ada istri yang minta cerai kepada suaminya gara-gara agama baru. Maka dia kemudian, Sayyidina Umar ini bersikap keras kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena alasannya itu. Dulunya damai kok sekarang menjadi kisruh. Lalu kapan Sayyidina Umar ini mulai membuka diri? Pada suatu hari di tahun ke-6 kenabian, sebagian sahabat dianjurkan untuk hijrah ke Habasyah. Untuk menyelamatkan imannya. Tetapi orang-orang Quraisy ini tidak tinggal diam, Pak. Mereka menjaga siang dan malam, dijaga jangan sampai ada yang keluar. Maka orang-orang yang mau hijrah ini mencari kira-kira lengahnya di mana, jam-jam berapa. Maka pada suatu hari, pada suatu malam, ada seorang suami istri yang sudah janjian, kita akan pergi meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Suaminya berangkat dulu, istrinya belakangan. Kalau bareng nanti ada orang ditangkap mereka. Tapi kalau satu kan ketokene nang ndi ngene. Kemudian setelah dirasa aman, sang istri ini nyusul suaminya. Kira-kira jam 2 malam gitu ya. Jam 1, jam 2. Nyusul suaminya. Yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah. Yang sering saya sampaikan. Dengan bayi yang digendong. Bayinya digendong. Menerjang pekatnya malam. Naik turun bukit. Demi bisa hijrah. Tetapi ketika telah menuruni bukit. Ternyata dihadang oleh orang yang badannya tegap, tinggi besar. Siapa kira-kira, Pak? Umar ternyata, Masya Allah. Umar Jogo, Pak. Piket Umar ini, Masya Allah. Yang waktu itu masih belum masuk Islam, belum masuk Islam. Nah, ternyata begitu melihat wanita ini hatinya ternyuh. Ditanya oleh Umar, "Ndak kemana wahai Ummu Salamah? Malam-malam begini kok keluyuran." Kata Ummu Salamah, "Sungguh kalian telah menekan kami, menyiksa kami. Tetapi Allah memberikan solusi, yaitu hijrah ke Habasyah. Oleh sebab itu saya hari ini akan meninggalkan bumi Allah demi hijrah ke Habasyah." Nah, ternyata Sayyidina Umar ini membiarkan Ummu Salamah untuk pergi. Membiarkan Ummu Salamah sambil mengatakan, "Semoga engkau dan bayimu selamat sampai tujuan." Masya Allah. Begitu ketemu dengan suaminya, diceritakan, "Aku mau ketemu Umar." Loh, lah sampean kok sok selamat? Iya. Katanya Umar, "Semoga engkau selamat sampai tujuan." Ketok aneh, kata sang istri ini, kelihatannya Umar ini mau masuk Islam. Jari ini bojone, "Umar kok mlebu Islam?" Sungguh Umar tidak akan masuk Islam kecuali keledai bapaknya, yaitu Khattab, masuk Islam dulu. Saking tidak mungkin nih. Itulah Sayyidina Umar. Tetapi dalam peristiwa itu, Sayyidina Umar ini berpikir, ini ajaran apa? Ini kekuatan apa yang menyebabkan
Bahkan wanita yang hanya dengan bayinya mampu menerjang pekatnya malam, menuruni bukit, turun gunung, dan seterusnya. Maka hatinya mulai berpikir. Jadi dadanya sesak sampai terasa sakit, memikirkan yang begitu itu. Ini agama apa? Kira-kira begitu. Itulah awal permulaan daripada Sayyidina Umar mulai membuka diri kepada Islam. Lalu bagaimana kisah berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.